Di dalam surah Al-Mujadalah, yaitu surah ke-58 di dalam Al-Quran, ada salah satu potongan ayat yang dimana berbunyi yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini adalah salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan apa? Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkatkan derajat seseorang, orang-orang yang beriman, salah satunya yaitu dengan ilmunya. Mohon maaf, dibedakannya antara orang yang beriman dengan ilmunya. Yang tadinya mohon maaf tidak mulia karena memiliki ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu bisa mulia. Dibedakannya antara hewan dengan manusia, salah satunya dengan akal dan ilmunya. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan begitu pentingnya untuk menuntut ilmu. Kita mengenal ada beberapa kitab dan salah satunya adalah kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh munshanif yaitu yang bernama Syekh Az-Zarnuji. Di dalam kitab itu beliau menyusun kitab itu berawal dari di mana zaman dahulu banyak para talib, para penuntut ilmu dari masa ke masa tapi tidak mendapatkan hasil yang bermanfaat, tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka dari situlah Syekh Az-Zarnuji mengarang kitab yang bernama kitab Ta'limul Muta'alim. Untuk apa? Untuk meluruskan niat seseorang menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk supaya para penuntut ilmu selain menuntut ilmu, dia juga mendapatkan hasil ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillahirabbil alamin, yang hari ini untuk saudara-saudara kita yang telah diberikan amanah yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu dan sebagai juga amanah yang agung sebagai penyambung lidah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai guru. Satu pesan bagi para saudara-saudara kita yang hari ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar atau penyambung daripada lidah Rasulullah SAW. Ada sedikit di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji mencantumkan di dalam satu pasal, salah satunya yaitu pasal an-niyah fi kulli hali ta'allumi, niat dalam setiap hal menuntut ilmu. Yang kedua, ada juga pasal yang dimana pasal itu fi ikhtiyari ulum, yaitu ikhtiar dalam menuntut ilmu, wal ustadi wasyariqi, dan ikhtiar untuk mencari guru yang baik. Maka dari situ, rujukan dari situ, kita alangkah yang hari ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar dan terus memompa diri untuk menjadi tenaga pengajar atau guru yang baik, sehingga sesuai kriterianya dengan apa yang dicantumkan oleh munshanif dari kitab Ta'limul Muta'alim. Kemudian ada pertanyaan, wahai ustadz, wahai guru, apakah sepenting itu untuk menuntut ilmu sampai-sampai kita itu mesti ikhtiar untuk mencari guru yang baik? Apakah sepenting itu kita itu mesti istikharah menentukan bahwa kemana kita harus sekolah? Sampai-sampai di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan untuk senantiasa kita itu memikirkan ta'amul, memikirkan bagaimana kita untuk menuntut ilmu itu, kemana sih kita harus mondok, kemana sih kita harus masuk. Jangan sampai kita masuk ke tempat-tempat yang tadinya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, justru jauh daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita bertujuan ingin li'ila'i kalimatillah, ingin mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil, tapi karena kejorokan kita tidak bermusyawarah menentukan tempat menuntut ilmu, tidak bermusyawarah mengambil keputusan, meminta pendapat dari orang lain, dari para guru, daripada orang tua, sehingga kita salah memilih seorang guru. Maka pembelajaran hari ini yaitu berhati-hatilah untuk menentukan tempat menuntut ilmu, menentukan guru pula.
karena tempat dan guru berpengaruh untuk kita sampai masa depan. Imam As-Sirrazi, munsanif dari kitab Ta'limul Muta'alim, sedikit menjelaskan tentang bagaimana pentingnya bermusyawarah untuk menentukan setiap perkara. Kata beliau, yang bagi ayusawiru fi kulli amrin, seyogyanya kita harus bermusyawarah dalam setiap urusan. Karena kenapa? Fa inna Allah Ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya memerintahkan baginda Nabi kita tercinta, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bermusyawarah. Dalam apa? Fil umur, dalam setiap urusan. Walam yakun afdhana minhu ma'adzalik. Walaupun kita tahu nih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling mulia, insan yang paling adil, insan yang paling cerdas, bahkan tidaklah keluar daripada lisan baginda Nabi Muhammad SAW kalau bukan hal-hal yang positif yang disampaikan oleh Allah melewati malaikat Jibril, sehingga setiap perkataan yang keluar daripada baginda Nabi Muhammad SAW adalah rahmah, walaupun itu sebatas bercanda, tetap pasti mengandung ilmu. Tetapi kenapa seorang Rasulullah SAW aja diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah fil umur, bermusyawarah dalam setiap perkara, dalam setiap urusan apapun itu. Sehingga setelah Rasulullah SAW mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bermusyawarah dalam setiap hal, maka dari situ Rasulullah SAW yusawiru ashabi fi jami'il umur, selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam setiap urusan. Sehingga dari mulai situ Rasulullah SAW dalam setiap menentukan kebijakan, menentukan hukum, menentukan apapun itu, pasti meminta pendapat daripada sahabat-sahabat tercinta Nabi Muhammad SAW. Disitulah pentingnya untuk bermusyawarah. Salah satunya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang kita pelajari hari ini, bermusyawarah untuk menentukan kepada siapa kita belajar, bermusyawarah untuk menentukan kepada kemana kita untuk menuntut ilmu. Jangan sampai yang tadi disampaikan di belakang bahwa tujuan kita baik, tetapi karena kita jorok, tidak mendapatkan, tidak meminta pendapat daripada guru, tidak meminta pendapat daripada orang-orang yang terdahulu, sehingga kita salah mencari guru, salah menuntut ilmu, bahkan salah mencari tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Maka dari itu pesan Al-Fakir kepada seluruh sahabat-sahabat Al-Fakir yang hari ini diberikan amanah yang indah, amanah yang besar, yaitu menjadi seorang pengajar, penyambung lidah baginda Nabi Muhammad SAW. Gunakan amanah agung ini untuk menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil, untuk menyampaikan syariah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menyampaikan kepada para murid-murid kita hal-hal yang positif, sehingga kita sesuai daripada apa yang dicantumkan oleh Syekh Al-Jarnuji tentang bagaimana mencari guru yang baik. Dan mudah-mudahan hari ini kita, khususnya Al-Fakir, umumnya kepada teman-teman semuanya yang hari ini diberikan amanah yang mulia menjadi seorang guru, mudah-mudahan dijadikan seorang guru yang mulia pula, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai kriterianya dengan para guru-guru atau para asatid-asatid yang sesuai daripada kitab Ta'limul Muta'alim. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.